Hai teman-teman, namaku Firda Nur Annisa, NIM 175102336. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang reksadana syariah. Apa sih reksadana syariah itu? Yuk dengarkan baik-baik. Nah, reksadana syariah merupakan jenis reksadana yang dalam pengelolaan modalnya atau dana dilakukan dengan menerapkan prinsip syariah. Reksadana syariah hanya akan melakukan investasi pada instrumen-instrumen yang terdaftar di DES, Daftar Efek Syariah, yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, artinya, surat-surat berharga atau efek yang dijadikan sebagai portofolio investasi oleh reksadana syariah adalah efek-efek yang ada di pasar modal yang pastinya sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Nah, selanjutnya ada karakteristik reksadana syariah. Yang pertama, pemodal sebagai sohibul mal ikut menanggung resiko kerugian yang dialami manajer investasi sebagai amil wakil sohibul mal. Yang kedua, manajer investasi tidak menanggung risiko kerugian atas investasi jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian yang disengaja. Yang ketiga, keuntungan dibagi antara pemodal dengan manajer investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang empat, yang terakhir, akad yang digunakan adalah wakalah atau mewakilkan pengelolaan modal tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis reksadana syariah, ada 4 macam. Ada reksadana syariah saham, reksadana saham campuran, reksadana pasar uang, dan reksadana pendapatan tetap. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang reksadana syariah saham. Reksadana ini menanamkan sebagian besar investasinya pada instrumen saham yang termasuk ke dalam saham syariah. Pada umumnya, 80% dana dikelola akan ditempatkan di saham, serta maksimal 20% akan ditempatkan pada instrumen pasar uang berbasis syariah. Adapun saham dan pasar uang yang dijadikan portofolio investasi akan mengacu pada daftar efek syariah DES yang ditetapkan oleh OJK. Nah, imbal hasil atau return reksadana ini termasuk yang paling tinggi, rata-rata di atas 10% sampai dengan 20% per tahunnya. Namun, return yang tinggi tersebut diiringi dengan risiko yang tinggi pula, high risk, high return. Oleh sebab itu, reksadana syariah saham lebih cocok untuk Anda yang punya target keuangan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun atau lebih. Sebagai contohnya, dialokasikan sebagai dana pendidikan anak yang akan digunakan 10 tahun kemudian, atau dana pensiun yang akan digunakan 15 tahun kemudian. Selanjutnya, reksadana syariah campuran. Reksadana ini menempatkan investasi secara menyebar pada instrumen saham, sukuk, dan pasar uang. Reksadana campuran ini biasanya berada di tengah-tengah antara saham dan pendapatan tetap. Risikonya pun berada di antara kedua instrumen tersebut. Reksadana ini didesain bagi investor yang khawatir akan risiko fluktuasi, tetapi juga tidak ingin return pendapatan tetap yang terlampaui rendah. Oleh karena itu, pengelola reksadana menawarkan pengelolaan kombinasi campuran antara saham dan pendapatan tetap. Nah, perlu diingat bahwa reksadana ini memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan tetap, sehingga sebaiknya digunakan untuk target tujuan keuangan menengah 3-5 tahun. Selanjutnya, ada reksadana syariah pendapatan tetap. Reksadana ini menempatkan mayoritas dana investasi di instrumen sukuk yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia maupun korporasi yang memiliki peringkat minimum BBB, investment grade, atau yang setara, yang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau diperdagangkan di bursa efek. Nah, yang dimaksud di sini adalah sukuk ya. Sukuk adalah jenis bukti kepemilikan bersama atas suatu aset dasar atau underlying asset yang menjadi dasar penerbitan sukuk.
suku memberikan imbal hasil tetap kepada reksadana selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, return reksadana jenis ini sudah pasti tidak sefluktuatif reksadana saham. Kepastian return selanjutnya ada reksadana syariah pasar uang. Nah, reksadana ini berinvestasi 100% di instrumen pasar uang yang berbasis syariah dalam negeri seperti sukuk dan deposito syariah. Reksadana ini memiliki keunggulan yaitu adalah faktor keamanan serta likuiditas. Reksadana ini paling aman di antara jenis yang lainnya. Namun, karena paling aman, return jenis reksadana ini juga paling kecil pula. Oleh karena itu, reksadana ini lebih cocok untuk Anda yang ingin berinvestasi dalam jangka pendek atau sekitar 1 tahun. Itu dulu ya teman-teman penjelasan dari aku. Thank you so much. Thanks for watching.